Kalau Mas Irfan ini dari asosiasi Ikatan Fisioterapi Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia ya. Bukan. Jadi Mas Irfan ini fisioterapi yang kemarin sempat viral banget, katanya fisioterapi ini adalah dukun, dan salah satunya itu ngomongnya di podcast ini. Pernyataan Firdaus Oyobo di podcast Atta Halilintar berbutut panjang. Firdaus Oyobo, pengacara Asosiasi Dukun Indonesia, itu memang terbiasa untuk ngomong ngaco kesana kemari tanpa dasar. Hal ini akhirnya memantik kemarahan sejumlah fisioterapi, terutama fisioterapi resmi, karena Firdaus Oyobo dalam podcastnya Atta Halilintar menyatakan bahwa fisioterapi adalah dukun. Jurusan fisioterapi pun tidak terima, karena fisioterapi adalah medis yang punya step-step tertentu untuk pengobatan dan sudah punya standar, sementara dukun tidak ada standarnya. Nah, kemudian kepala jurusan dari fisioterapi Kemenkes Surakarta pun mensomasi Firdaus Oyobo. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Yang pertama, teman-teman fisioterapis juga sudah memahami. Kemarin bahkan Bang Atta sampai bertanya beberapa kali, apa betul itu, menunjukkan bahwasanya memang berbeda. Dan saya kira beliau yang menyampaikan bahwa fisioterapi itu dukun, nampaknya pengetahuan tentang kesehatan, tenaga kesehatan nggak cukup untuk bisa. Nah, masyarakat mesti diedukasi supaya betul-betul mengambil langkah seperti dikatakan Gus Miftah tadi. Kalau ada masalah medis, jangan ambil, karena itu pasti akan merugikan masyarakat. Saya khawatirnya pengaburan ini mengakibatkan banyak masyarakat lalu menjadi korban. Betul. Ya, Firdaus Oyobo nampaknya harus mempertanggungjawabkan ucapannya yang ngalor ngidul. Selama ini belum ada yang melaporkan atau membuat langkah hukum kepada Firdaus Oyobo. Tetapi sebaliknya, Firdaus Oyobo sudah melaporkan banyak orang, mulai dari Dr. Richard, Dennis Karista, Marcel Radival, bahkan sudah 7 laporan dikeluarkan oleh pengacara Firdaus Oyobo, dan terakhir dia akan melaporkan Raffi Ahmad dan juga sultan-sultan yang memakai nama sultan yang lain. Namun kali ini karma nampaknya akan menghampiri Firdaus Oyobo. Dia akan dituntut secara hukum jika tidak minta maaf. Ada somasi yang keluar dari ketua jurusan fisioterapi Poltekkes Kemenkes RI Surakarta. Berikut ini bunyinya. Terkait pernyataan seorang sumber YouTube Atta Halilintar yang menyatakan fisioterapi adalah dukun, maka saya, ketua jurusan fisioterapi Poltekkes Kemenkes RI Surakarta, menyatakan pernyataan tersebut adalah menyesatkan dan pembodohan pada pemirsa acara tersebut. Saya mohon untuk dapat diklarifikasi sesuai regulasi yang berlaku. Beginilah kata akun TikTok Zebra Ja yang memuat hal itu, langsung disomasi katanya. Nah, kemudian Atta Halilintar juga langsung gerak cepat agar namanya tidak jelek, karena kemarin mengundang orang yang tidak tepat, maka Atta mengundang fisioterapi asli dan membantah semua pernyataan dari Firdaus Oyobo. Atta pun juga langsung men-take down podcastnya yang bersama Firdaus dan para dukun tersebut. Nah, berikut ini beberapa podcast Atta Halilintar yang menyatakan soal fisioterapi. Saya kira penjelasannya tadi Gus Miftah udah luar biasa ya. Luar biasa. Kami hanya tinggal memastikan bahwa fisioterapi itu logis gitu. Sekolahnya mulai dari D3 sampai S2. Betul. S1 profesi, S2
Dan sepanjang kurikulumnya itu sepengetahuan kami nggak ada tuh kami diajarkan untuk bisa menerawang atau melakukan misalnya jadi kalau hal-hal. dandani otot itu memang ilmiah ya. Nggih. Oh ini beloknya ke sini kelihatan. Betul. Jadi pembelajaran anatomi, fisiologi, kinesiologi, patologi itu kental betul di fisioterapi. Karunia Allah itu bahkan satu gerakan 1 derajat itu udah pindah otot yang bekerja dan itu harus kami tahu. Kami harus bisa analisis sehingga kalau Bang Atta ada cedera dan fisioterapi ada di samping lapangan, baru jatuhnya sudah harus muncul prognosis kemungkinan jaringan ini. Kemudian dicek, diperiksa, dilakukan treatment tindakan yang pas. Jadi yang pertama teman-teman fisioterapis juga sudah memahami. Kemarin bahkan Bang Atta sampai bertanya beberapa kali, apa betul itu menunjukkan bahwa wawasannya memang berbeda dan saya kira beliau yang menyampaikan bahwa fisioterapi itu dukun, nampaknya pengetahuan tentang kesehatan, tenaga kesehatan nggak cukup. Itu bisa. Nah masyarakat mesti diedukasi supaya betul-betul mengambil langkah seperti dikatakan Gus Miftah tadi. Kalau ada masalah medis, jangan ambil karena itu pasti akan merugikan masyarakat. Saya khawatirnya pengaburan ini mengakibatkan banyak masyarakat lalu menjadi korban. Betul. Kalau yang kayak gini Gus, misalnya kaki patah, nanti dikasih minyak ini, ntar lagi sembuh nih. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana tuh Gus? Kita tidak menafikan, ada beberapa hambanya Allah yang dikasih kelebihan. Kita tidak bisa tutup mata itu. Memang ada 1-2 orang yang oleh Allah kasih kelebihan untuk itu. Yang kayak dulu yang ponari, yang katanya dicelup. Apanya? Celup. Itu juga pembodohan kalau itu, tak? Tapi orang ngantri sampai beribu-ribu. Itu lebih kepada sugesti. Lebih kepada sugesti. Jadi saya memahami begini. Ini ya nyuwun sewu ya. Yang tadi kenapa saya katakan kerusakan besar itu adalah diakibatkan orang pintar yang keblinger atau orang bodoh yang menyesatkan. Lah orang bodoh yang menyesatkan ini adalah rata-rata orang bodoh yang tidak mau belajar. Lah makanya kalau saya ini tidak semata-mata kesalahan dukun, tapi masyarakat yang tidak mau belajar dari pengalaman. Lah makanya tugasnya Atta itu sebagai public figure tidak usah ngejas dukun lah, tapi tujuannya adalah mengedukasi masyarakat. Setuju saya. Lah masyarakat itu ketika terlalu gampang dibodohi oleh oknum-oknum itu karena tidak terpelajar. Bikin isu dukunnya sakti, wow pakai air, apalagi penggandaan uang. Kalau memang dukun itu bisa menggandakan uang, kenapa nggak menggandakan uangnya sendiri? Udah paling kaya di dunia kali ya. Iya dong, kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa harus narik bayaran dari orang yang menggandakan uang? Buat uangnya digandakan sendiri. Iya, langsung banyak sendiri ya, nggak usah buka praktek.